Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Tiret Ignudio. Pada video kali ini saya akan mencoba meng-share soal-soal yang berkaitan dengan sekolah kedinasan ya. Jadi seperti yang kita ketahui atau seperti yang sudah saya upload di video saya sebelumnya, ada 3 tipe soal di SKD kedinasan ya. Yang pertama itu ada TWK, TIU, dan TKP. Untuk khusus video kali ini saya akan membahas soal-soal mengenai TWK ya. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Keberagaman masyarakat dapat menyebabkan konflik. Konflik bisa terjadi apabila tidak ada sikap saling menghormati antar masyarakat lain. Oleh karena itu, perlu adanya sikap saling menghormati antar masyarakat supaya keutuhan nasional tetap terjaga. Nilai yang terkandung dalam paparan di atas adalah: A. Indonesia terdiri atas masyarakat majemuk. B. Kemajemukan masyarakat bisa menimbulkan konflik. C. Sikap saling menghormati akan menjaga keutuhan nasional. D. Keberadaan masyarakat dapat menciptakan keutuhan nasional. Atau E. Pemerintah mempunyai kewajiban menjaga keutuhan nasional. Ya, jawabannya yaitu adalah C ya teman-teman, dimana sikap saling menghormati merupakan sikap yang sangat sederhana ya. Jadi apabila setiap orang membiasakan hidup saling menghormati, maka kehidupan masyarakat akan tentram. Terus dampak lainnya yang bisa dirasakan juga menciptakan kepribadian yang baik, menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan damai. Jadi jawabannya adalah C, yaitu sikap saling menghormati akan menjaga keutuhan nasional ya teman-teman. Oke, nomor 2. Pasal 7 tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden 5 tahun. Tujuan diadakannya pasal tersebut adalah: A. Membatasi kekuasaan, B. Menjunjung demokrasi, C. Melancarkan pemilu, atau D. Menjaga kedamaian. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman, membatasi kekuasaan, karena presiden itu nggak boleh lebih dari 5 tahun masa jabatannya ya, atau 2 periode 10 tahun ya. Nomor 3. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam rumusan Pancasila sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 adalah: A. Rumusan dari Muhammad Hatta 29 Mei 1945 yang disampaikan dalam pidato Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. B. Rumusan dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang disampaikan sebagai usulan tertulis dan diajukan dalam rancangan hukum dasar. C. Muqaddimah RIS ya maksudnya itu teman-teman, mohon maaf salah ketik, tanggal 27 Desember 1949. D. Muqaddimah UUD S 1950 tanggal 17 Agustus 1950, atau E. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ya, jawabannya adalah A ya teman-teman, rumusan dari Muhammad Hatta 29 Mei 1945 yang disampaikan dalam pidato Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia ya. Nomor 4. Golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi yaitu: A. Calvinis, B. Reformis, C. Demokratis, D. Kameralis, atau E. Kapitalis. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Jadi yang A ini Calvinis adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah ya atas segala sesuatu. Nah, itu yang dimaksud dengan Calvinis ya. Kemudian reformis adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada ya, secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi. Itu yang dimaksud dengan reformis ya. Kemudian demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak setara atau sama ya. Itu seperti demokrasi kita ya, demokrasi Pancasila. Terus kapitalis atau kapital adalah sistem ekonomi di mana perdagangan
industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta atau pemilik modal ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah D ya teman-teman. Kameralis, yaitu golongan atau kelompok yang menyatakan bahwa administrasi adalah teknologi. Oke, lanjut. Nomor 5, perang Bubat terjadi pada masa pemerintahan A. Hayam Wuruk, B. Gajah Mada, C. Raja Pajajaran, D. Balaputra Dewa, atau E. Prabu Maharaja Linggabuana. Ya, jadi ini perang Bubat itu perang yang terjadi di Majapahit ya teman-teman, kurang lebih pada tahun 1357 Masehi pada abad ke-14 ya. Nah, ini pada masa pemerintahan yaitu jawabannya adalah A ya teman-teman, Hayam Wuruk. Kemudian yang terakhir, nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa dendam ditindas bangsa lain merupakan pengertian nasionalisme corak A. Resorgimento, B. Kognitif, C. Integratif, D. Komunis, atau E. Liberal. Ya, jawabannya adalah C ya teman-teman. Jadi integratif merupakan nasionalisme yang berkembang karena memanfaatkan rasa yang ditindas bangsa lain ya, memanfaatkan rasa dendam ya. Itu yang dimaksud dengan integratif. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya mengenai soal TWK. Nanti akan ada lagi soal-soal berikutnya tentang soal-soal yang muncul atau bocoran soal yang kira-kira muncul pada pelaksanaan sekolah kedinasan nanti ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.